Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria direktur bank bernama Andy Dickerson, yang mana dia juga merupakan seorang pria yang sangat cerdas dalam segala bidang. Pada kala itu dia sedang menghadapi persidangan atas pembunuhan istrinya dan juga selingkuhan dari istrinya. Di situ dia juga menjelaskan kepada si hakim bahwa dia sama sekali tidak melakukan pembunuhan tersebut. Bahkan dia juga meminta kepada pengacara sang korban untuk membuktikan bukti-bukti yang cukup kuat. Namun karena bukti tersebut sudah dikumpulkan dengan rapih, akhirnya si hakim menyatakan bahwa Andy resmi bersalah atas pembunuhan berencana kepada istri dan juga selingkuhannya, sehingga pada akhirnya dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. Golf pro at the Snowden Hills country. I was confused on this point. Well, where I get hate, police dragged that river for 3 days. Sir, I find it decidedly inconvenient. Revolver holds 6 bullets, not 8. You strike me as a particularly icy and remorseless. Scene beralih dengan memperlihatkan sebuah penjara super ketat di Amerika Serikat bernama Shawshank. Di sana juga kita diperkenalkan dengan seorang narapidana yang bernama Red. Pada kala itu dia sedang mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalankan hukuman penjara selama 20 tahun. Namun dengan tegas ketua sipir sama sekali tidak menerima pembebasan tersebut dan akhirnya mengembalikan Red ke dalam penjara. You see by your file you've served 20 years. Dan di kalangan semua napi di sana dia ini bisa disebut sebagai napi yang cukup senior. Bahkan dia juga dikenal sebagai seorang napi yang bisa menyelundupkan barang apapun. Tak lama kemudian Red melihat sebuah bus yang mengangkut para narapidana baru yang akan mendekam di penjara itu. Yang mana dari semua napi yang dibawa mereka salah satunya ada Andy. In early 1947 for murdering. Di tempat itu dia dan beberapa anak buahnya mulai melakukan taruhan di mana mereka harus memilih tentang siapa di antara napi baru itu yang akan menangis. Singkat cerita, malam pertama di dalam penjara, pandangan Red pun tertuju kepada Andy dan langsung memilihnya. Walaupun Andy terlihat lugu dan lemah, sepertinya Andy tidak akan menangis di dalam selnya. Di hari pertamanya mereka semua diharuskan membereskan badannya dengan disemprot oleh air panas yang dapat membakar kulit. You eat when we say it. This belongs to me. That's enough. The first night's the toughest. No doubt about it. Nothing left but all the time in the world to think about it. Di tengah malam yang gelap gulita, semua napi dibuat kaget setelah mendengar tangisan napi baru yang meminta kepada sipir untuk dipulangkan. Hal itu disebabkan karena memang dia ini sangat tidak kuat dengan perlakuan para napi senior dan para sipir di sana. Namun bukannya membantu, para sipir itu pun justru menyeretnya keluar dan memukulnya hingga tak berdaya. Sementara Andy yang dikira Red akan menangis, ternyata dia sama sekali tidak menangis dan justru tetap tenang dengan semua keadaan ini. First night in the joint, Andy Dufresne cost me 2 packs of cigarettes. Hadn't planned on it. Jake says thank you. Fell out of his nest over. Kemudian saat dia akan mandi, di situ dia justru menjadi sasaran empuk bagi para napi yang menyukai sesama jenis. Di mana si napi itu juga mengajak Andy untuk menginap di dalam selnya, namun Andy sama sekali tidak memperdulikannya. I guess he had a lot on his mind, trying to adapt to life. 1 bulan kemudian, kini Andy mulai berkenalan dengan Red untuk yang pertama kalinya. Yang mana dia mendengar kabar dari napi yang lain bahwa si Red ini merupakan napi senior yang bisa menyelundupkan apapun dari luar penjara. Untuk itu dia meminta kepada Red untuk memesankan sebuah palu kecil dan juga sebuah batu untuk dipahat. Di situ Red sempat menyangka bahwa semua alat itu bakal digunakan oleh si Andy untuk melarikan diri. Namun ternyata Andy menyangkal, di mana dia mengatakan bahwa semua alat itu akan digunakannya untuk bahan gabutnya saja.
I understand you're a man that knows how to get things. A camera's about 6 or 7 inches long. At least that was in my old life. I'd like to be again. Dan di tempat itu juga Red sempat mengingatkan kepada Andy untuk menjauh dari kelompok The Sister, yang mana kelompok itu sendiri merupakan sekelompok narapidana yang selalu melakukan pelecehan kepada napi baru. My normal markup's 20%. They find it, you're gonna lose it. I could see why some of the boys took him for snobby. Singkat cerita, kini pesanan si Andy pun tiba, yaitu sebuah palu kecil berukuran 30 cm dan juga beberapa batu untuk dipahat. It will take a man about 600 delivery for Dufresne. Dua tahun kemudian merupakan tahun terberat yang dijalankan Andy selama di penjara. Selain diperintahkan kerja rodi, dia juga sempat menjadi santapan empuk bagi kelompok The Sister. I wish I could tell you that Andy found in more routine. And I also believe if things had gone on that way. Keesokan harinya ketika semua napi berkumpul, kepala penjara yang bernama Samuel Norton menyampaikan sebuah pesan-pesan kepada mereka semua, yang mana dia meminta untuk bekerja sebagai seorang tukang untuk memperbaiki atap penjara yang sudah bocor, di mana Red, Andy dan beberapa temannya kini terpilih menjadi sukarelawan tersebut. Ketika mereka sedang bekerja, beberapa sipir di sana terlihat sedang berbincang dengan para sipir lainnya, yang mana dia mengatakan bahwa keluarga besarnya mendapatkan harta warisan yang sangat banyak. Namun di sisi lain dia juga bingung karena pemerintah akan memotong warisan tersebut dan akan dibayarkan kepada pajak. Mendengar hal itu, Andy pun langsung menghampirinya dan menawarkan bantuan, yang mana dia akan membantu agar pembayaran pajaknya tidak terlalu besar. Pada awalnya dia akan dihajar, namun setelah dia menjelaskan bahwa dialah yang mengurus dokumennya, akhirnya dia pun menyetujui hal tersebut. The IRS allows a one-time loan gift to you. But you do need someone to set up the tax-free gift for you. Dan tak lupa Andy juga memberikan syarat kepadanya agar bisa memberikan beberapa botol bir sebagai imbalannya. If you want to keep all that money, give it to your wife. I'm sure you would have investigated the matter yourself. Yeah, for each of my co-workers. Co-workers, get him. Singkat cerita, setelah urusannya selesai di sana, Andy dan semua rekan kerjanya pun sedang menikmati bir yang diberikan Andy. Drink up while it's cold, ladies. He spent that break hunkered in the shade, or maybe make a few friends among us cons. Sure. Ask you something. Setelah itu, ketika semua napi menonton bioskop, Andy kemudian menghampiri Red untuk memberikan bantuan lagi, yang mana kali ini Andy meminta kepadanya untuk mencarikan sebuah foto artis yang disukainya, di mana dia juga berjanji akan memberikan imbalan uang tunai sebesar $10.000. Pada awalnya dia kaget, namun karena jumlah yang diberikannya sangat besar, dia pun menyetujui permintaan tersebut. Thanks. Kemudian setelah itu dia kembali diserang oleh The Sister yang berencana melakukan pelecehan kepadanya. Namun karena Andy melakukan perlawanan, akhirnya para napi tersebut menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Dan setelah mengetahui bahwa si Andy masuk ke rumah sakit, akhirnya para napi itu diberi sebuah pelajaran oleh para sipir, yang mana mereka juga dilecehkan dan disiksa oleh para sipir yang kenal dekat dengan si Andy. Dengan siksaan itulah kini The Sister mengalami patah tulang dan tidak bisa berjalan. They transferred him to a minimum security hospital. Let's get him some rocks. Singkat cerita, setelah Andy sembuh, kini dia dihampiri oleh ketua penjara yang sedang melakukan razia, di mana mereka menemukan barang-barang aneh seperti batu, palu, dan juga foto wanita seksi yang terpasang di tembok. Namun karena mereka tidak curiga sama sekali, akhirnya mereka pun tidak menyita barang tersebut. Mark 1335. But I suppose
Dan mereka yang mengetahui bahwa Andi merupakan tahanan yang cerdas, kini dia dialihkan dari tukang kuli menjadi penjaga perpustakaan. Sehingga akhirnya dia kini menjadi asisten napi senior bernama Brock Shelton. You enjoy work? I know, they told me. Ain't that a kick in the head? Dan selain menjadi seorang pustakawan, dia juga sekarang ditunjuk oleh Ketua Sipir untuk menjadi seorang perencana keuangan sekaligus menjadi seorang guru di penjara tersebut. Hal ini bertujuan agar Andi bisa membagikan ilmunya kepada para napi yang tidak bisa membaca. For my kids' educations. Singkat cerita, setelah menjadi orang yang berpengaruh di penjara tersebut, dia pun mengatakan kepada semua temannya bahwa dia berencana akan membesarkan perpustakaan di penjara ini. Dan untuk mewujudkan semua cita-citanya, dia meminta pinjaman dana kepada Norton sebesar $200.000. Dan dikarenakan pihak penjara tidak memiliki dana sebesar itu, dia pun menyarankan Andi untuk meminjamkan dana kepada pemerintah. Pool table. Right. How do you directly from them? As far as they're concerned, only 3 ways to spend the taxpayers' hard-earned money. Dan setelah mendapat saran tersebut, kini Andi pun sering mengirimkan surat kepada negara untuk meminjam dana. Sambil menunggu dana itu turun, kini dia menjalani kesehariannya menjadi seorang pengurus keuangan di penjara tersebut. Bahkan dia juga meminta kepada Red agar dia bisa membantu menjalankan tugasnya. In fact, it got so busy at tax time, he was allowed to stay. Pada suatu hari ada sebuah kejadian mengerikan di dalam penjara yang mana pada saat itu Brooks mulai mengancam akan membunuh salah satu teman Andi. Sehingga Andi dan beberapa temannya pun terlihat mencoba membujuknya atas ancaman tersebut. Alasan dia melakukan hal ini karena dia sama sekali tidak ingin dikeluarkan dari penjara ini. His neck is bleeding. Yeah, what about me? Crazy old fool, goddamn you. Don't you knock it off? Brooks ain't outside, he's nothing. And you get used to him. Namun setelah 5 tahun di penjara, akhirnya dia pun dibebaskan dan mencoba berinteraksi dengan warga setempat. Good luck. Things move on the outside. Dan untuk kesehariannya saat ini, dia bekerja sebagai pelayan di salah satu minimarket. Namun belakangan ini dia merasa letih dengan pekerjaannya tersebut lantaran dia harus bekerja dengan cepat dan sigap. Sedangkan umurnya yang sudah semakin tua, pada akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. I have trouble. Setelah dia keluar dari pekerjaannya, kini dia hidup menyendiri tanpa adanya teman ataupun keluarga yang mengurusinya. Sehingga jelas hal ini sangat berbeda dengan kehidupannya saat di penjara. Oleh karena itu, dia pun kini memutuskan untuk gantung diri agar mengakhiri kesunyian hidup ini. Sorry, I put a knife to his throat. Hard feelings. Beralih kepada Andi yang mana setelah 6 tahun terus mengirimkan surat kepada negara, kini dia mendapat kabar bahwa pinjaman tersebut kini sudah disetujui. State has allocated the enclosed funds. Yes, sir. Namun setelah memutar musik Lengser Wengi, para napi di sana justru merasa terganggu sehingga akhirnya dia pun dihukum oleh para sipir. Your heart ache because of it. You're mine now. Di sisi lain, Red yang sudah dipenjara selama puluhan tahun, kini dia kembali mengajukan banding untuk pembebasan bersyarat. Namun entah kenapa permintaan tersebut terus ditolak oleh mereka. Here. It's very pretty. Setelah kejadian musik kemarin, kini Andi telah berhasil membangun sebuah perpustakaan yang sangat mewah. Sehingga perpustakaan tersebut kini mendapatkan predikat sebagai perpustakaan terbagus dalam satu provinsi. Dumbass. A fine selection of Hank Williams.
Our inmates, properly Failed to mention to the press that Bear providing a valuable community service. keeping the books. 2 deposits. Very nice, sir. Big charity you do. Tax on his kickbacks. Later. By the time Norton retires, I'll have made him a millionaire. Beberapa bulan kemudian, kini ada salah satu tahanan baru yang bernama Tommy. Diketahui si Tommy ini ditahan selama 2 tahun penjara atas kasus perampokan dan juga perusakan properti. Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan mampu bersosialisasi dengan baik. Freeze, kid. Hands in the air. That was an easy piece of time, let me tell you. Di situ juga dia menjelaskan bahwa dia merupakan narapidana yang sering bolak-balik penjara saat dia berumur 13 tahun. Dan kini selama di penjara di sini, dia meminta tolong kepada Andi untuk diajarkan membaca dan menulis. Bahkan dia juga meminta dibuatkan ijazah SMP agar ketika keluar nanti dia mendapatkan gelar untuk dibanggakan kepada orang tuanya. Everybody's innocent in here. Don't you know that? Just thinking, I do. Good. We'll get to that. Gave him a thrill to help a youngster crawl off the shit heap. Tommy was it. It was the same reason he spent years shaping. 1 tahun kemudian, dengan kegigihannya belajar, kini dia pun memulai ujian untuk mendapatkan ijazah. Namun karena materi yang diberikannya susah, dia pun justru marah dan membuang kertas ujiannya. Goddamn cats crawling up trees. 5 times 5 is 25. Kemudian dia pun menanyakan kepada Red tentang sebuah kasus yang dialami oleh Andi. Dia pun mengatakan bahwa Andi masuk penjara ini atas kasus pembunuhan istrinya dan juga selingkuhannya yang merupakan seorang pemain golf. Sedangkan Tommy yang mendengar hal itu, dia pun sedikit kaget karena saat dia di penjara yang lain, dia sempat bertemu dengan seorang napi yang melakukan pembunuhan kepada seorang perempuan oleh pemain golf. Yang mana orang tersebut juga pernah mengatakan bahwa polisi malah memenjarakan suaminya yang jelas-jelas tidak bersalah. He pulled hundreds of jobs. Hart gave him shit. So I pick out this guy. Golf pro, but she's married to some other guy. Setelah mendengar cerita dari Tommy, Andi pun menemui Norton untuk memintanya menyelidiki ulang atas kematian istrinya. Dia juga meminta kepada Norton untuk segera membebaskannya lantaran dia sama sekali tidak bersalah atas pembunuhan istrinya. Namun sayang dia tidak mendengarkannya, bahkan dia justru mengusir Andi saat itu juga. Dan karena dia membangkang, akhirnya dia pun menghukum Andi dengan memasukkannya ke ruangan isolasi. Records, W-2s with his name on them. I was just trying to set your mind at ease, that's all. Sir, You didn't pull the trick, and you certainly didn't convict him. Well, you say Di sisi lain, Tommy sendiri tiba-tiba mendapatkan sebuah surat dari Dinas Pendidikan, yang mana di dalam surat itu menjelaskan bahwa dia resmi lulus dari ujian SMA yang sebelumnya dilakukan bersama Andi. come on, will you throw that away, please? passed. C+ average. Thought you'd like to know. Malam harinya Norton meminta kepada Tommy untuk bertemu di luar penjara, yang mana di situ dia bertanya tentang kebenaran tentang cerita yang pernah dia katakan kepada Andi. Tommy pun mengatakan bahwa memang Andi sama sekali tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. Namun bukannya mencari keadilan, para polisi itu pun justru membunuh Tommy hingga tewas. That's the truth. Little shred of doubt. Dan setelah semua cerita yang terjadi, faktanya si Norton ini tidak mau jika Andi keluar dari penjara, dengan alasan karena dia ingin terus memperkerjakan Andi untuk menghasilkan anggaran dari pemerintah. Dan uang tersebut kemudian dia korupsi dan dibagikan kepada sipir agar mereka tutup mulut. Nothing stops. In the library? Where am I being obtuse? Singkat cerita, setelah keluar dari ruangan isolasi, kemudian dia pun menemui Red di sebuah tempat, yang mana dia mengatakan sekaligus mengajaknya bahwa dia memiliki rencana untuk bisa kabur dari penjara ini. Well, I am. If you want to, but you didn't pull the trigger. It was my turn, that's all. One day, when I got a long white beard. You know what the Mexicans say about the Pacific? Right on the beach. It's like that. I could use a man that knows how I'm an to... institutional man now. It's like Brooks was. Fred, oak tree at the north end. It's like something you'll ever get out. Find that spot to pry it up. To see. Andy come down to the loading dock today. He asked me. Oh, no.
Your deposits tonight. It's good having you back, Andy. The place wasn't the same without you. That was the longest night of my life. Keesokan harinya, ketika semua narapidana dibangunkan, semua para sipir merasa kaget lantaran tidak menemukan Andi di kamarnya. What do you mean he just wasn't here? See Dufresne's name there? I sure did. Lord, it's a miracle! Conspiracy. That's what this is. Dan saat Norton membuka kain di kamar Andi, betapa kagetnya dia ketika melihat sebuah lubang yang cukup besar. Melihat hal itu jelas membuatnya sangat marah dan langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Andi. Namun setelah melakukan pencarian yang cukup panjang, di sana mereka sama sekali tidak menemukan Andi. Dan faktanya setelah Andi menerima palu dan sebuah batu dari Red, ternyata barang tersebut digunakan untuk membuat lubang besar di balik tembok, yang mana setiap serpihan batu tersebut dia membuangnya di tengah lapangan. Dan diketahui si Andi ini membuat lubang tersebut selama 20 tahun untuk bisa kabur dari penjara ini. Selain itu juga dia sempat membawa arsip dan juga bukti pencucian uang yang dilakukan oleh Norton. I mean, seriously, how often? Five football fields. Singkat cerita, setelah Andi berhasil keluar, dia pun langsung menuju bank dengan menggunakan identitas baru, di mana dia juga menutup rekening aslinya dan membawa sejumlah uang sebanyak ratusan ribu dolar. Thank you. Sebelum pergi, dia sempat mendatangi kantor surat kabar untuk mengirimkan bukti-bukti Norton yang telah melakukan korupsi di penjara. Dan tak lama kemudian para polisi pun datang ke sana dan menangkap beberapa orang yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Sedangkan Norton yang takut akan dipenjara, akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri. It was blank, but the postmark who crawled through a river of shit, the stuff he pulled, part of you that knows it was a sin to lock them up does rejoice. Singkat cerita, kini Red kembali mengajukan banding untuk pembebasan bersyaratnya. Dan karena ketua penjaranya sudah diganti, akhirnya dia pun berhasil keluar dari penjara tersebut. A politician, not because rehabilitate. Setelah keluar, kemudian dia mencari keberadaan Andi di kota Boxton. Namun pada akhirnya mereka berdua bisa bertemu kembali di sebuah pulau terpencil.